Puji Tuhan, malam hari ini kembali kita bersua untuk kita boleh sama-sama merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk setiap penyertaan-Mu yang sungguh sempurna yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami. Melalui kesempatan malam hari ini, kembali Engkau hadir untuk membekali kehidupan kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Engkau menerangi hati kami, pikiran kami, agar apa yang kami dengar, kami renungkan malam hari ini. Itu pun yang kami lakukan dalam setiap langkah-langkah kami. Roh Kudus Engkau menolong kami semua, dan kami akan awali renungan kami malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari sama-sama kita akan membaca Alkitab kita di dalam Yesaya pasal yang ke-8 ayat 17. Yesaya yang ke-8 ayat 17. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Sekali lagi saya akan bacakan buat kita semua. Dan aku hendak menanti-nantikan Tuhan yang menyembunyikan wajahnya terhadap kaum keturunan Yakub. Aku hendak mengharapkan Dia. Bacaan malam hari ini membawa kepada kita semua kepada sebuah tingkat kedewasaan iman yang akan sama-sama kita lihat, kita cermati. Firman Tuhan itu seperti cermin yang dihadapkan kepada setiap kita semua. Kita bisa menilai, kita bisa mengamati kehidupan kita lewat setiap perkataan firman yang kita dengar. Bacaan kita malam hari ini lewat Yesaya pasal yang ke-8 ayat yang ke-17. Membawa kita semua untuk kembali melihat bagaimana sesungguhnya sikap penyembahan kita manakala Tuhan terasa begitu jauh dalam kehidupan kita. Tetapi Nabi Yesaya tetap mengatakan, sekalipun Tuhan menyembunyikan wajahnya terhadap keturunan Yakub, aku hendak menanti-nantikan Dia. Aku hendak mengharapkan Dia. Tentu mudah bagi setiap kita menantikan Tuhan dan mengharapkan Dia ketika kondisi kita memang dalam kondisi yang baik. Mudah bagi kita untuk bersuka cita memuji Tuhan ketika kondisi kita dalam keadaan seperti yang kita harapkan. Tetapi pada kenyataannya dalam kita menjalani kehidupan kita ini, tidak selamanya perjalanan kita mulus. Sebagaimana kita melakukan perjalanan di jalan tol yang lengang, yang sepi, kita bisa mengendarai kendaraan kita dengan begitu mudahnya. Tetapi bagaimana kehidupan yang kita alami sedang berkebalikan dengan apa yang kita harapkan. Kita sedang putus asa. Oleh karena mungkin kita mengalami PHK. Kita sedang merasa frustasi. Mungkin karena apa yang kita harapkan, apa yang sudah kita targetkan, tidak tercapai dalam kehidupan kita. Kita sedang mengalami kehidupan yang ruwet. Oleh karena rumah tangga kita yang sedang berantakan, pasangan kita yang tidak terkendali, anak-anak yang sulit untuk kita kendalikan, kita atur, kita bimbing. Kita mengalami frustasi oleh karena tidak adanya dukungan dari orang-orang di sekitar kita, rekan-rekan pekerjaan kita, tidak bersahati dengan kita. Bahkan mereka berselisih paham terus dengan kita. Kita merasa frustasi oleh karena kondisi badan kita yang terus-menerus mengalami sakit. Masih mudahkah bagi setiap kita untuk melakukan penyembahan kepada Tuhan ketika kita sedang ada dalam kondisi-kondisi seperti ini? Sebagaimana Daud sering mengeluhkan ketidakhadiran Tuhan. Mengapa Tuhan Engkau berdiri jauh dari sisiku? Mengapa Tuhan Engkau melupakan aku?
Mengapa engkau tetap jauh? Mengapa engkau tidak mempedulikan seruanku? Engkau ada di mana, Tuhan? Seringkali kita mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini. Tuhan terasa begitu jauh dari kehidupan kita. Doa-doa kita terasa hampa. Apa yang kita sampaikan kepada Tuhan terasa mental tidak terdengar oleh Tuhan. Apakah ini karena dosa? Sehingga memisahkan kita dari persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Malam hari ini, renungan kita mengingatkan kepada setiap kita semua. Ada kalanya kita mengalami keterasingan dari Tuhan. Ada kalanya hidup kita memang mengalami satu jarak yang begitu jauh dengan Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa ini merupakan sebuah proses pendewasaan iman. Ketika Allah terasa jauh dari kehidupan kita, apakah kita tetap mengasihi? Ketika Allah begitu jauh dari kita, apakah kita tetap bisa menaruh kepercayaan kita dan kita tetap taat dalam penyembahan kita kepada Tuhan? Bahkan ketika kita seolah-olah tidak merasakan kehadiran Tuhan, apakah tetap dapat kita menyembah Dia? Saya mau katakan bagi setiap kita semua malam hari ini, bahwa penyembahan kepada Tuhan sesungguhnya adalah mencari Tuhan. Seperti dikatakan oleh Yesaya tadi, sekalipun jauh Tuhan terasa menyembunyikan wajahnya terhadap keturunan Yakub, aku tetap menyembah Dia. Aku tetap menanti-nantikan Dia dan mengharapkan Dia. Inilah sesungguhnya inti dari penyembahan. Penyembahan adalah mencari Tuhan dan bukan mencari sebuah pengalaman. Menyembah Tuhan adalah sebuah tindakan untuk mempercayainya dalam segala waktu dan segala kondisi. Bukan hanya sekedar kita dapat merasakan kehadiran Allah. Inilah tingkat penyembahan yang sesungguhnya kepada Tuhan. Bagaimana kita tetap berserah penuh kepada Tuhan, bahkan dikala Tuhan terasa begitu jauh dari kehidupan kita. Sekalipun saat ini mungkin ada di antara kita sedang mengalami kondisi-kondisi seperti ini. Tuhan terasa begitu jauh. Doa-doa kita seolah-olah tidak sampai kepada Tuhan. Seperti ada penghalang, seperti ada pemisah, bahkan seperti ada tembok yang memisahkan kita dari hadirat Kristus. Tetapi malam hari ini kita dibawa kepada sebuah tingkat penyembahan yang sesungguhnya. Bahwa penyembahan adalah mencari Tuhan, bukan mencari sebuah pengalaman. Untuk itu kita patut, untuk kita merenungkan bagaimana pengalaman-pengalaman kita kepada Tuhan. Sebuah tips, sebuah cara bagi setiap kita semua. Bahkan ketika Tuhan terasa jauh dalam kehidupan kita, bagaimana seharusnya kita menyembah Dia. Tetaplah kita katakan kepada Tuhan segala sesuatu yang kita rasakan. Sekalipun seolah-olah ada tembok yang menghalangi apa yang kita katakan kepada Tuhan, tetaplah katakan kepada Tuhan segala sesuatu yang kita rasakan. Dan tetaplah pusatkan perhatian kita kepada Tuhan. Pusatkan perhatian kita kepada siapa Tuhan yang sebenarnya. Sebab sifat Tuhan tidak pernah berubah. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Kasih sayang Tuhan tidak pernah berubah. Sekalipun kita yang berubah. Tetapi ingat bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dan tetaplah percayai bahwa Tuhan senantiasa menepati janjinya. Ketika Tuhan terasa jauh dalam kehidupan kita, oleh karena banyaknya persoalan yang sedang kita alami, tetaplah percaya bahwa Tuhan menepati janjinya. Dan ingatlah
Ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan bagi setiap kita semua. Inilah yang patut kita lakukan ketika kita menyembah Tuhan. Bahkan ketika kita merasakan kita terasing dari Tuhan. Ingat apa yang Tuhan telah lakukan untuk kita. Sebab sebagaimana firman-Nya di dalam Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Puji Tuhan. Ketika Tuhan terasa begitu jauh, ingatlah bahwa Tuhan setia. Sekali-kali Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya dan saudara. Untuk itu, apapun yang sedang kita alami saat ini. Bahkan ketika kita merasa Tuhan begitu jauh dari kehidupan kita, tetaplah percayai janjinya. Karena kita saat ini sedang ada dalam sebuah proses kedewasaan iman. Kiranya Tuhan menolong setiap kita semua untuk kita mau diproses sesuai dengan caranya Tuhan. Puji Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, meneguhkan iman percaya kita bahwa sekalipun Tuhan terasa jauh, oleh karena mata rohani kita sedang terhalang oleh berbagai macam persoalan. Tetapi Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu ya Allahku. Kami berterima kasih kepadamu Juru Selamatku. Bagaimana sesungguhnya Engkau tetap ada. Bahkan dikala kami mengalami keterpurukan dalam kehidupan ini, Engkau tetap ada. Sekalipun kami ada kalanya kami merasakan Engkau begitu jauh dalam kehidupan kami. Kami tetap harus bersyukur kepadamu Tuhan. Kami tetap harus melekatkan kehidupan kami kepadamu Tuhan. Karena sesungguhnya Engkau sedang memproses kehidupan kami menuju kedewasaan yang penuh di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan karena Engkau hendak memenuhi kehidupan kami dengan kasih karunia-Mu. Engkau hendak memenuhi kehidupan kami dengan kasih sayang-Mu. Untuk itu, buatlah kami tetap terus setia. Buatlah kami tetap terus menyembah Engkau Tuhan. Apapun situasi dan kondisi yang sedang kami alami hari-hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau membawa kami kepada sebuah tingkat kedewasaan iman yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Jadilah segala sesuatu menurut kehendak-Mu atas kehidupan kami. Dan kami tetap terus mempercayakan hidup kami sepenuhnya kepada tangan Tuhan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami berterima kasih karena Engkau sungguh ada. Engkau ada dan selama-lamanya Engkau tetaplah Allah yang setia. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini ucapan syukur kami. Kami imani bahwa Engkau tidak akan pernah sekalipun membiarkan kami seorang diri. Dan Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami ada dalam kondisi-kondisi yang sulit sekalipun. Terima kasih Bapa bawa kami kepada tingkat penyembahan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Kami mengucap syukur Bapa, kami mengucap syukur buat kami menjadi dewasa di dalam Tuhan. Dan kami imani inilah yang akan kami alami dalam hidup ini. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
jiwaku adalah rumahku.